Halo semuanya, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman terkait bahwasanya saya membeli handphone baru ini secara online dan resmi. Ternyata ketika handphone ini nyampe rumah dan handphonenya tidak bisa digunakan. Karena di dalam handphonenya itu tertulis SIM tidak diizinkan seperti ini ya. SIM 2 tidak diizinkan atau not allowed, begitupun SIM 1. Dan ketika saya mencoba untuk melakukan panggilan, ternyata juga panggilannya seperti ini informasinya, tidak terdaftar di jaringan. Dan dilihat lagi di dalam tampilan layarnya seperti ini, hanya panggilan darurat. Saya juga bingung pertama kali membeli handphone secara online tiba-tiba seperti ini. Saya agak khawatir juga tidak bisa digunakan karena handphone ini menurut saya cukup mahal ya, hampir 3 jutaan. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan cek pulsa begitu, dan ternyata juga sama, saya tidak bisa mengetik nomor cek pulsa tersebut. Jadi tampilannya seperti ini, langsung hilang lagi. Nah, saya ketik ya bintang 123 pagar, terus kemudian dari tampilannya itu langsung hilang lagi, tidak bisa melakukan panggilan. Dan begitupun ketika saya menelpon suatu nomor pun langsung hilang. Nah, setelah mengalami hal seperti ini, akhirnya saya mencari informasi bagaimana cara memperbaikinya. Saya mencoba untuk mengecek bahwasanya apakah SIM saya rusak atau tidak, ataupun tidak ada pulsanya, misalkan masuk pasang tenggang begitu ya. Ternyata itu tidak terbukti, artinya SIM card saya masih aktif dan masih banyak pulsanya begitu. Kemudian saya ingin memastikan bahwasanya HP yang saya belinya apakah resmi atau tidak. Tentunya saya mengecek ataupun menyamakan email yang ada di sini ya dengan di handphonenya. Nah, di sini ada nomor email ya, email 1, email 2. Di dalamnya pun ada seperti ini. Nah, ini email 1, email 2. Disamakan aja, ternyata sama. Nah, setelah sama ya, kemudian saya ingin menyamakan nih dengan di handphonenya. Apakah email yang terdata ataupun tertulis di sini seperti yang ada di sini? Caranya saya seperti ini. Bintang, pagar, 06. Kemudian akhiri dengan tanda pagar, nanti akan muncul. Nah, saya samakan dan ternyata sama ya, termasuk di sini ada serial number daripada handphonenya. Nah, setelah kita tahu bahwasanya email di sini dengan di HP-nya itu sama, kemudian langkah yang saya lakukan adalah ngecek di website Kemenperin. Jadi informasi yang saya tahu sekarang adalah kalau kita mau beli handphone, kita harus membeli handphone yang resmi ya, ataupun yang terdata di Kementerian Perindustrian, emailnya itu terdaftar ya, terdata. Nah, caranya kita masuk aja ke email.kemenperin.go.id. Nah, kita pastikan nih email yang di sini ya dengan di Kemenperin apakah terdaftar atau tidak. Ketika dimasukkan tidak terdaftar, berarti itu dipastikan bahwasanya handphonenya itu diduga palsu ataupun ilegal begitu ya. Kita coba yang ini ya, yang saya ini. Nah, kita masukkan, kemudian kita klik gambar pencarian, dan di sini tertulis ya, email terdaftar di database kementerian. Artinya saya yakin tuh bahwasanya HP yang saya beli ini adalah memang resmi. Selain dari tokonya juga memang resmi ya, ternyata setelah saya cek emailnya resmi. Namun saya masih penasaran kenapa tetap saya tidak bisa menggunakan telepon ini untuk menelpon ataupun menerima telepon dari luar. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menghubungi customer service daripada Samsung. Nah, alamatnya di sini, saya cari aja di Google ya, CE Samsung. Nah, kemudian akan muncul di situ, dan kemarin saya menggunakan yang ITC BSD ya, Samsung Service Center. Saya klik aja yang telepon, kemudian muncul teleponnya. Nah, saya telepon di situ menjelaskan perihal saya membeli handphone tanggal 13, kemudian handphonenya datang tanggal 15, setelah tanggal 17-18 saya mau menggunakan telepon, ternyata ada informasi di handphonenya itu SIM 1 dan SIM 2 tidak diizinkan begitu. Nah, akhirnya saya diminta data ya terkait nama, terus alamat email, termasuk emailnya ya, email 1, email 2 handphonenya, termasuk tadi serial number daripada handphonenya.
yang mana bisa dicari tadi ya, bintang pagar 06 pagar. Nah, setelah saya menjelaskan perihal seperti itu, pihak CS Samsung itu menginformasikan ke pihak terkait. Informasinya sih ke Kementerian dan Kominfo, karena pihak yang memberikan izin itu ya Kementerian sama Kominfo. Nah, selain itu tentu saya juga mencoba untuk cari cara lain, yang mana saya menghubungi pihak Kominfo dan juga Kementerian melalui Twitter. Namun disayangkan saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan ya. Yang mana di Kominfo itu saya mendapatkan jawabannya seperti ini. Coba menghubungi operator yang digunakan ya shop, seperti itu ya. Dan akhirnya saya juga mencoba untuk menghubungi Samsung Indonesia ya di Twitter. Kemudian juga saya mencari informasi nomor WhatsApp daripada Samsung ataupun customer service Samsung, dan saya mendapatkan nomor customer service Samsung, dan saya menjelaskan terkait perihal masalah ini termasuk bukti-bukti ya, dan informasinya sama sebetulnya dengan CS sebelumnya. Jadi saya diminta data-data, saya mengisi, dan kemudian setelah saya mengisi ya sudah, informasinya ditunggu aja 2 hari sampai 14 hari. Setelah 14 hari atau 2 minggu nanti katanya kalau masih seperti ini tidak bisa digunakan, kita bisa telepon lagi. Namun saya coba lagi pastikan ke berbagai pihak. Saya nelpon ke Bea Cukai, ternyata di Bea Cukai informasinya Bea Cukai itu hanya mendata ketika kita belanja dari luar negeri ke dalam begitu. Dan pihak yang mendaftarkan pun bukan pembeli tapi penjual. Jadi saya kira ketika saya nelfon kemarin ke Bea Cukai itu tidak menyelesaikan masalah ya, karena informasinya seperti itu. Dan karena lagi-lagi saya pun masih baru mengalami hal seperti ini, jadi masih awam lah terkait proses bagaimana birokrasi ataupun proses administrasi dari sisi birokrasi pembelian seperti handphone salah satunya itu, pihak mana saja yang terkait untuk kemudian barang tersebut dikatakan resmi atau tidak. Nah, kemudian saya juga menghubungi marketplace-nya ya, dan saya memastikan bahwasanya saya ingin mengembalikan saja, namun dari pihak marketplace-nya bisa aja, yang penting tidak lebih dari 15 hari pembelian. Dan alhamdulillah ternyata setelah saya coba sana sini, saya hari ini handphonenya sudah bisa melakukan panggilan, yang mana di sini tertulis ya providernya nih, provider 1 dan 2-nya sudah ada di sini. Dan sekarang saya bisa melakukan panggilan dengan mengecek pulsa misalkan ya, kita panggil. Sekarang sudah seperti ini, kemarin nggak bisa tuh, udah ada ya, maksudnya udah bisa digunakan. Begitupun yang satunya ya. Dan sekarang bisa digunakan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman mengalami hal yang sama bisa melakukan yang saya lakukan juga. Intinya saya berusaha untuk menghubungi customer service daripada Samsung ya, yang tadi saya informasikan di awal, maupun lewat nomor WhatsApp customer service Samsungnya. Termasuk juga saya menginformasikan ataupun konsultasi ataupun bertanya lah ya ke Kominfo, termasuk Kementerian, walaupun dari Kominfo ya seperti itu jawabannya, yang mana tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Yang paling penting menurut saya, kita bisa menghubungi customer service daripada Samsungnya ya, di nomor telepon yang tadi dan di WhatsAppnya, dan tunggu aja beberapa hari, yang mana kalau memang resmi, artinya emailnya memang sudah terdaftar di Kementerian, saya kira akan bisa terselesaikan seperti ini. Nah, kalau memang itu tidak resmi ataupun ilegal begitu, maka kemudian saya nggak tahu seperti apa penanganannya. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya membeli handphone pertama kali secara online ini, yang mana memang untuk tahun sekarang informasinya kita ketika membeli handphone terutama ya, kita harus bisa memastikan emailnya itu terdaftar atau tidak di Kementerian. Nah, kalau terdaftar berarti resmi, kalau tidak, nah itu perlu dipertanyakan masalah resmi atau tidaknya itu. Berdasarkan peraturan pemerintah, nomor email setelah didaftarkan pada Kementerian dan Kominfo akan secara otomatis dapat terhubung di jaringan yang terdapat di Indonesia. Akan tetapi untuk saat ini sistem tersebut sedang terkendala sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk koneksi ke jaringan. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Tips and Tricks, sebuah channel one stop tutorial.